Nah, jadi saudara rahimakumullah, kalau kita sedang mengalami keadaan yang sehat walafiat, tentunya berbeda dengan ketika kita sedang sakit. Sakit pun bertingkat-tingkat. Ada sakit yang cuma sekedar pilek, bersin, batuk, ya kan? Ini jenis penyakit yang tidak menghalangi kegiatan kita. Kita masih bisa berkegiatan, masih bisa pergi kantor, bisa pergi belajar, ya. Tapi ada jenis penyakit yang sampai membuat kita terkapar. Kalau sudah terkapar, kita terhalangi mengerjakan yang biasanya kita kerjakan. Tapi alhamdulillah ada hadis Nabi yang memberi kita berita gembira. Apa kata Nabi? Seorang muslim yang melazimkan suatu amal kebaikan, dia lazimkan itu artinya dia rutinkan, dia nggak kerjakannya angin-anginan, tapi dia rutin mengerjakannya. Maka jika dia terhalang karena penyakit atau terhalang karena safar mengerjakan kebaikan itu pahalanya tetap mengalir. Masya Allah. Makanya kalau Anda punya misalnya, jangan sholat malamnya angin-anginan, jangan sholat malamnya cuma sekali setahun, sekali 6 bulan gitu ya. Jadikan dia satu kebiasaan, sehingga kalau takdirkan Anda sakit yang sampai terkapar, pahala sholat malam itu tetap mengalir. Masya Allah. Ya. Tapi yang pasti orang yang sedang sakit sampai terkapar tentu beda kondisinya dengan orang yang sedang sehat walafiat. Nah, begitu juga dengan umat. Umat ini mempunyai kondisi yang berbeda-beda dari zaman ke zaman, ya. Dan kita perlu memahami kondisi zaman yang sedang kita hadapi ini sekarang seperti apa. Sebab dari pemahaman akan kondisi itu membuat kita mengerti apa yang harus kita kerjakan sesuai zamannya, ya. Dan alhamdulillah kita akan membicarakan kondisi zaman yang kita hadapi sekarang ini berdasarkan keterangan-keterangan manusia yang tidak pernah berdusta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita pernah menyampaikan berbagai informasi kepada para sahabat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ternyata di antara hadis-hadis Nabi itu ada yang menggambarkan situasi zaman kita sekarang, ya. Saya mencatat setidak-tidaknya ada 8 situasi kondisi yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Dan sebelum saya uraikan lebih jauh, tentunya saya menyampaikan disclaimer dulu. Ya, disclaimer artinya apa ya kalau bahasa kita ini? Ya, apa disclaimer? Tahu? Semacam ini lah ya, alasan lah gitu ya. Saya kasih alasan dulu. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Karena kalau saya harus menjelaskan semuanya, kita baru pulang besok. Atau saya selesaikan sampai waktu zuhur, cuma akibatnya kepala Anda keluar asap. Ya, karena saya ngomongnya speednya 10 kali lipat. Gitu. Ya. Nah, jadi boleh jadi kita tidak membahas semuanya, ya, hanya sebagian saja. Ya. Nah, setidak-tidaknya kita ngerti dulu 8-8-nya, Pak. Pertama, sekarang ini umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Nggak ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini, Pak. Ini harus kita sadari. Ini babak di mana umat Islam babak belur. Babak belur kita. Coba lihat di berbagai wilayah penjuru dunia, umat Islam ini jadi barang rebutan dan nggak bisa berbuat apa-apa, diperebutkan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, kita berada di era di mana kaum muslimin mengekor sama kaum kafir Yahudi dan Nasrani alias peradaban Barat. Setuju Bapak dan Ibu? Hari ini peradaban Barat yang sedang memimpin dunia, ya. Dan kita umat Islam berada pada posisi kalah. Ini realitas. Yang ketiga, kita sedang menjalani era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini istilahnya Nabi, ya, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi fitnah itu saking banyaknya sampai-sampai kita ini hidup kayak dalam malam yang gelap gulita. Ada siang, ada pagi, ada sore, matahari masih bersinar. Tapi gelap yang dimaksud di sini adalah gelap secara kiasan. Kita dikepung sama nilai-nilai kegelapan. Contoh,
Nilai cahaya itu adalah keadilan. Nilai kegelapan itu kezaliman. Pertanyaan, mana yang lebih semarak hari ini? Keadilan atau kezaliman? Kezaliman, berarti gelap kan? Atau contoh lain, ma'ruf mungkar, mana yang lebih ramai? Ma'ruf atau mungkar hari ini? Mungkar. Taat sama maksiat, mana yang lebih ramai hari ini? Maksiat. Ya. Jadi kita ikut tumbang sama nilai. Yang keempat, kita berada di era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Pertanyaan, siapa yang tahu arti kata riddah? Apa arti kata riddah? Riddah itu artinya kemurtadan. Jadi dosa itu dalam Islam ada 3. Yang paling ringan namanya as-saghair, dosa-dosa kecil. Yang kedua yang lebih mengerikan namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Contohnya mencuri, korupsi, itu dosa besar. Zina itu dosa besar, ya. Tapi ada dosa yang paling mengerikan, tingkatan tertinggi. Para ulama menyebutnya dosa nawaqidul iman, dosa yang kalau dikerjakan iman batal. Itu yang disebut murtad, ya. Dan yang lebih celakanya, ini jenis murtad tanpa sadar. Kalau murtadnya model Lembah Karmel, Cianjur itu, ya kan, itu murtadnya terang-terangan. Gue bosan sama Islam, gue mau pindah ke Kristen. Nah, itu murtad terang-terangan, Bang. Tapi ini murtadnya, dia terlibat dalam dosa yang dia tidak paham bahwa dosa ini menyebabkan iman itu hilang. Perlu contoh nggak? Perlu contoh ibu-ibu? Berani dengar contohnya? Oke, janji berani ya. Contoh orang yang batal imannya adalah seorang mengaku muslim tetapi mengucapkan kata-kata sebagai berikut: semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Batal imannya. Pernah dengar nggak orang ngomong begitu? Jangan-jangan kita pernah ngomong begitu. Kalau pernah, bertaubatlah. Sebab dosa pembatal iman ini, sekalipun dia membatalkan iman, bukan berarti nggak bisa taubat. Dia bisa taubat, asalkan nggak diulangi lagi, asalkan diistighfari, asalkan ditaubati. Nah, kenapa ucapan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar membatalkan iman? Karena kalimat ini tidak bisa Anda temukan di dalam Al-Quran, tidak bisa Anda temukan dalam hadis. Mana ada hadis mengatakan semua agama sama? Tidak ada. Mana ada ayat mengatakan semua agama sama? Tidak ada. Yang ada adalah ayat yang bunyinya sebagai berikut. Catat Ali Imran 19. Catat Ali Imran 19. Benar ya, catat ya. Nanti di rumah lihat ayatnya. Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Masa seorang muslim baca Al-Quran, ketemu ayat ini, terus berani-beraninya mengatakan, enggak gitulah, enggak cuma Islam yang Allah ridhai. Buktinya apa? Tetangga kanan rumah saya orang Nasrani. Dia tiap kali masak ngirim sebagian makanan ke rumah saya. Baik betul sama saya. Tetangga kiri muslim, jenggotnya segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, agama mah baik semua, tergantung orangnya. Ya kan? Ada nggak orang ngomong gitu zaman sekarang? Ini batal imannya.